Oke, baik. Waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan, Mbak Erni. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Harusnya kalau kita mau mengejar PhD, itu dari dalam diri harus ada semangat. Kalau tidak punya semangat, motivation, pikiran positif, mending jangan PhD. Jadi teman-teman kalau berpikir untuk mau PhD, kalau misalnya teman-teman berpikir mau PhD, teman-teman harus mulai sekarang itu mulai memiliki pikiran itu, mulai memikirkan bahwa teman-teman mau PhD. Walaupun mungkin PhD-nya akan terjadi 5 tahun lagi, atau who knows, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, tapi pemikiran untuk menjadi kandidat PhD itu harus sudah dari sekarang. Tidak bisa. Jadi kemarin itu banyak teman-teman yang japri, karena saya juga konten kreator ya, PhD Mam di IG, konten kreator pemula karena baru mulai Juli tahun lalu. Jadi banyak yang tahun ini dia baru mau daftar PhD atau mau daftar master, tahun ini baru mempersiapkan diri. Tidak seperti itu ya sistemnya ya teman-teman. Jadi kalau kita mau misalnya mendapatkan master's degree atau teman-teman dalam konteks ini mau PhD, maka persiapannya itu harus misalnya harus kita mundur 4 tahun ke belakang. Tidak bisa selesai tahun ini dan tahun depan lanjut. Dia harus mundur beberapa tahun ke belakang. Itu untuk konteks Indonesia ya. Saya berbicara konteks Indonesia karena memang atau mungkin siapa tahu itu mungkin kondisi saja di tempat dan lingkungan saya ya. Tapi setahu saya dari pergaulan, jadi konteks kita itu mempengaruhi bagaimana kita mempersiapkan diri. Mungkin teman-teman dari kota-kota besar atau yang memang sudah punya basic-basic penting untuk PhD mungkin lebih cepat. Tapi pengalaman saya, jarak dari master's degree ke PhD itu 2015 selesai. Saya daftar lagi 2020 ya, berarti ada 4 tahun di situ untuk bukan mempersiapkan diri, tapi 4 tahun untuk berkontribusi, menggunakan ilmu-ilmu kita yang kita dapat selama master's degree untuk dipakai berkontribusi di lingkungan kita seperti itu. Jadi, oke, ini baru pendahuluan ya, tapi maksud saya teman-teman, kita harus mulai dengan pembicaraan kita ini dengan berpikiran positif. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah hadir di sharing session, itu harusnya teman-teman sudah jadi fondasi teman-teman bahwa 5 tahun lagi kalau kita bertemu, teman-teman lagi jadi kandidat PhD. Amin. Jangan jangan sampai pembicaraan ini sia-sia gitu. Jadi kalau misalnya tidak punya pemikiran itu, it's better off dari pembicaraan ini. Jadi Oke. kita harus bangun dulu komitmen diri. Hmm. Kalau saya menulis satu buku judulnya Peta Mimpi, harus punya mimpi, harus punya mimpi itu. Hmm. Jadi harus mulai mimpi itu. Jadi teman-teman harus membayangkan bahwa saya PhD. Whatever it takes, I'm a PhD. I'm a PhD mom ini with the baby berikut ya di sini. Be a good boy, please. Oh, Tapi mungkin kita bisa ngecek dulu ya, teman-teman di sini siapa nih yang emang udah punya semangat buat jadi PhD, mungkin bisa komen di kolom komentar ya, biar tahu seberapa yakin teman-teman buat jadi ini ya, PhD student. Oke, kita lanjut aja Kak ya. baik, jadi konteks pembicaraan kita malam ini karena PhD itu luas. Oh, terima kasih ada banyak respon ya. Bagus, sudah mulai punya semangat ya. Jadi kita harus membangun semangat, mulai memiliki mimpi untuk PhD ya. Nah, karena PhD itu luas, ada di Indonesia dalam negeri, ada juga pun di luar negeri dan luas sekali. Jadi malam ini pembicaraan kita jangkauannya itu untuk negara Australia. Kemudian karena saya awardee dari Australia Awards Scholarship, jadi mungkin saya lebih sedikit memberi informasi tentang Australia Awards Scholarship, tapi saya juga bisa sharing beberapa scholarship juga karena ada teman-teman saya yang mendapatkan LPDP, ada juga yang mendapatkan ada satu beasiswa yang jarang banyak didengar namanya RTP. RTP.
Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing itu ya. Bisa next. Ya, jadi teman-teman, tadi kan sudah mau PhD itu kan, sudah punya mimpi kan. Nah, teman-teman jangan berpikir bahwa ini Kak Irni lagi di Australia, hidupnya itu mulus luar biasa seperti perjalanannya artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad mengelilingi dunia begitu. Itu ceritanya berbeda ya. Kalau menjalani PhD itu jalannya tidak semulus yang teman-teman ada dalam bayangan. Jadi kalau misalnya lihat postingan teman-teman PhD itu hanya postingan untuk ya menutupi apa yang sedang terjadi dan bergejolak di real life. Jadi perjalanan PhD tidak mulus dan itu pun saya alami secara pribadi ya. Jadi ada sampai tahun pertama, baru semester pertama itu sudah stres, anxiety, sudah menangis. Itu padahal baru 4 bulan pertama PhD. Itu sudah menangis. Padahal dari Indonesia saya merasa I can do this. Uang dolar yang didapatkan dari beasiswa pun tidak mampu mengobati itu sakitnya menjalani hari-hari PhD seperti itu. Jadi apa yang bisa membuat rasa sakit menjalani PhD, hari-hari PhD itu berarti, itu yang kembali ke tadi komitmen awal itu. Nanti baru saya bisa share lagi di belakang-belakang. Harus ada why-nya, kenapa teman-teman mau PhD. Kalau tidak ada faktor kenapa, itu bahaya kalau misalnya tidak ada faktor yang membuat teman-teman mau PhD ya. Nah, saya mau memberikan sedikit realitanya bahwa PhD itu kan, saya punya teman yang S3 di UGM Jogja, puji Tuhan sudah wisuda, dia S3 bioteknologi. Jadi sistem S3-nya mereka itu ada kuliah, kemudian ada kuliah dan juga ada apa namanya mengerjakan proposal ya. Kalau rata-rata PhD yang ada di Australia itu kita benar-benar tidak kuliah sama sekali. Jadi benar-benar hari pertama masuk dan kita langsung bekerja mandiri. Dikasih misalnya di kampus saya mereka memberikan saya laptop, memberikan saya apa ya namanya? Excuse me for a moment. Jadi hari pertama saya dikasih laptop, dikasih office yang bagus, dikasih layar monitor, ada yang dapat 2, ada yang saya memilih dapat layar monitor 1. Dan kita mulai bekerja sendiri. Bayangkan, kita seperti diterima kerja, tapi tidak diberitahu mau kerja apa. Kita hanya bermodalkan ilmu kita sebelumnya, dan datang dan memulai. Dan pembimbing kita yang sudah kita mengetahui kita pun tidak memberi jalan. Gitu. Mereka hanya bilang, silakan bekerja, silakan belajar, seperti itu. Nah, itu realita PhD ya. Kemudian komitmen waktunya itu ada paling cepat kalau beasiswa RTP ada 3,5 tahun, tapi standarnya itu 4 tahun kalau di Australia. Kalau di teman-teman di negara lain bahkan ada yang sampai 7 tahun ya, itu lumayan lama juga. Kemudian butuh disiplin tinggi. Dalam konteks ini bukan orang lain yang mendisiplinkan kita, tapi kita mendisiplinkan diri sendiri begitu. Jadi kalau hari ini mau tidur seharian pun tidak ada yang marah. Seminggu mau jalan-jalan sekalian pun tidak ada yang marah sama kita. Jadi jadi kita harus mau mendisiplinkan diri kita sendiri, dan itu tidak mudah ya seperti itu. Jadi teman-teman harus seperti tadi saya bilang, mimpi itu komitmen dari awal itu yang membuat kita mau mendisiplinkan diri. Kalau tidak mungkin kita akan kembali dan tanpa apapun. Kemudian karena kalau konteks PhD di Australia berarti apapun yang kita tulis, apapun yang kita sampaikan dalam konteks bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris di sini kalau untuk menulis itu bahasa Inggris level akademik. Saya tahu bahwa sekarang sudah ChatGPT, AI dan lain sebagainya, tetapi tetap saja menulis itu kan saluran berpikir ya. Jadi walaupun kita sudah menggunakan ChatGPT, tapi kalau tidak mencerminkan apa yang dipikirkan dalam otak, tetap saja rancu. Walaupun strukturnya bagus, tetapi setelah dibaca kok
ini seperti bukan pikiranmu begitu, ini kayaknya pikiran mesin gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu menjadi fondasi. Jadi teman-teman, kalau memang belum mencapai target untuk kemampuan bahasa Inggris, harus diasah. Harus selalu mulai diasah ya, supaya bisa mencapai target. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini kenapa AS? Ada juga AS bukan beasiswa yang spesial ya, karena ada beasiswa yang lebih besar, yaitu untuk sekarang AS sudah lebih besar LPDP. Tapi kalau dalam konteks membiayai kehidupan, LPDP jauh lebih baik sebenarnya ya. Saya harus real saja dengan teman-teman di sini. Nanti kalau sebentar mau ditanyakan boleh. Tapi AS itu apa namanya, membayar banyak hal yang kita sepertinya 100% dari yang kita butuhkan selama di Australia itu dibayar oleh AS ya. Ini saya hanya screenshot dari websitenya, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Kemudian kenapa AS juga, karena kita punya peluang ya belajar di kampus-kampus Australia yang akreditasinya, bukan saya mau merendahkan kampus negara sendiri, tapi uh, akreditasi kampus-kampus di sini masih jauh lebih baik dari kampus-kampus di Indonesia. Mohon maaf ya Ibu Ari yang kuliah di UI, atau teman-teman yang alumni dari, ada saudara saya di sini yang ikut juga alumni dari kampus UNES. Jadi bukan saya mau merendahkan, tapi memang dilihat dari akreditasinya jauh lebih baik. Kemudian kalau AS bagusnya karena apa? Setelah beasiswa selesai, dia memaksa kita harus pulang. Jadi di sistem imigrasi itu langsung dibuat sistem kita tidak bisa tinggal di Australia. Kalau beasiswa yang lain itu bisa tinggal di Australia, masih fleksibel, termasuk beasiswa LPDP ya, fleksibel. Tapi kalau beasiswa AS, selesai kamu harus pulang. Apapun itu kamu harus pulang ke Indonesia selama minimal 2 tahun. Setelah itu baru mau kembali ke Australia boleh, mau ke tempat lain boleh. Jadi karena kita punya kesempatan berkontribusi untuk Indonesia, jadi sebenarnya bagus sekali ya. Kemudian kalau AS memang jaringan alumninya luar biasa. Kemudian mereka punya AS punya pendanaan untuk proyek-proyek setelah proyek-proyek untuk alumni ya. Ada yang didanai sampai 300 juta, 500 juta, 100 juta, seperti itulah. Punya proyek-proyek untuk alumni lah seperti itu. Jadi setiap tahun kita punya kesempatan untuk mengajukan proposal sebagai alumni. Seperti itu. Dan itu nilai plus yang luar biasa ya kalau kita mau mengambil AS. Oh ya, kalau untuk yang dicari AS, saya tadi lupa masukkan ada satu screenshot ya. Mungkin saya bisa tunjukkan di sini ya, Mbak. Untuk teman-teman yang mau PhD AS, apa boleh keluar dulu dari Aku stop share ya, website Kak. ini? Iya, saya cuma mau menunjukkan, sabar ya, share. Oke, di Safari, sabar ya. Karena ada informasi penting di situ yang saya rasa teman-teman harus lihat ya. Oke, ini dia. Sudah bisa dilihat ya ini sekarang? Sudah. Oh ya. Jadi kalau ini ya ini. Jadi kalau untuk AS, untuk yang S3 itu ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar AS, ini target utamanya. Jadi future policy makers and policy influencer, termasuk teman-teman yang PNS, kemudian yang dosen, kemudian teman-teman yang riset di bidang Indonesia's development, kemudian yang riset di STEM, itu menjadi prioritas. Seperti itu. Jadi nanti saya kirimkan ya linknya ini, teman-teman bisa lihat lagi. Ini semua linknya dari DVET dan juga dari website Australia Awards ya. Nah ini update yang terbaru untuk beasiswa tahun ini. Kita bisa kembali ke ini ya, ini PowerPoint-nya Mbak. Mana ya? Oke. Stop Kak ya.
Ernie stop share dulu, habis itu baru aku Ya, share. Oke. Sudah iya, kelihatan nggak? iya. Oke. Jadi tadi yang dicari AS itu, saya tulis itu potensi kepemimpinan, tapi lebih jelasnya ada di penjelasan di websitenya ya, itu bisa dibaca. Ini saya tidak bisa menjawab dengan pasti untuk konteks ini, karena dia lebih spesifik ke masing-masing orang. Jadi kita hanya memasukkan diri kita dalam kategori. Misalnya waktu saya mendaftar AS, saya memasukkan diri saya sebagai dosen di kampus negeri. Seperti itu. Tapi teman-teman misalnya, oh saya peneliti yang meneliti tentang pengembangan Indonesia di bidang kesehatan, contoh seperti itu. Atau saya PNS di dinas ini. Jadi masing-masing orang kita berusaha untuk menempatkan diri kita di apa yang dicari oleh AS di kategori-kategori tadi. Boleh kita lanjutkan. This is interesting. Jadi kira-kira kalau teman-teman lihat gambar ini, jadi monyet itu kan kesukaannya apa? Makan pisang ya. Kalau monyet dikasih keju makan tidak, teman-teman? Monyet dikasih keju pasti tidak makan. Atau monyet dikasih itu kalau di Bali ada tempat namanya Uluwatu kalau tidak salah. Mbak Ari mungkin lebih tahu ya. Di sana monyet-monyet dia kadang mau narik-narik HP, mungkin monyet-monyet di situ agak berbeda ya. Tapi intinya gini, monyet kalau minta makan harus dikasih makan sesuai yang dia mau. Gitu ya. Ini membawa kita ke next slide ini. Ya, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mendaftar beasiswa apapun itu, jadi ibarat seperti yang tadi, what the monkey needs. Jadi dikasih persis seperti yang diminta. Jangan ditambah, jangan dikurang, dikasih persis seperti itu. Jadi waktu saya melamar Australia Award Scholarship, semua teman-teman saya yang lain masih mengurangi ini itulah yang opsional masih ditinggalkan. Tapi saya pribadi memasukkan semuanya tanpa kurang apapun. Jadi misalnya ya, kalau yang paling paling oh ya, yang biasa opsional itu yang seperti ini, letter of support from an Australian university. Jadi misalnya mereka minta surat dari kampus universitas yang isi surat tersebut menunjukkan bahwa mereka mendukung kita untuk melakukan penelitian di kampus tersebut. Nah, itu banyak orang yang mengabaikan bagian ini. Tapi kalau saya secara pribadi, saya kontak dengan supervisornya, kemudian kontak dengan supervisornya pun tidak seminggu sebelum apply ya, 6 bulan sebelum itu atau 1 tahun sebelum itu. Pada saat mau daftar apply beasiswa, saya bilang, karena kita sudah komunikasi, apakah saya bisa minta letter of support? Karena ini syarat beasiswa. Langsung dikasih, nggak pakai tunggu. Nah itu yang seperti itu harus teman-teman perhatikan. Jadi banyak sekali komponen di sini. Apa yang diminta dikasih. Monyet minta pisang, kasih pisang. Jangan dikasih lain-lain. Dikasih persis seperti itu, dibuat list kemudian diberikan. Persis seperti yang diminta di persyaratannya. Jadi membuat kita istilahnya uh, mengurangi error-error yang tidak penting. Mengurangi error-error yang tidak penting. Jadi mereka sebenarnya untuk orang-orang yang tim seleksi mereka pun langsung mungkin bisa mendapat impression bahwa orang ini walaupun tidak diminta atau opsional tapi dia sudah memberikan berarti orang ini sepertinya siap gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa ini ya bisa mendapat gambaran maksud saya ini ya. Kita lanjutkan. Oh ya kalau ini saya share karena tadi kita mau memberi makan monyet itu kan tadi. Nah ini kenapa kita harus mulai dengan memberi makan monyetnya ini dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi saya mau menceritakan bahwa misalnya perjalanan saya, latar belakang saya kan fisika, kemudian S2-nya environmental science, tapi sebenarnya itu fisika lingkungan, masih erat kaitannya. Kemudian PhD-nya
Saya spesifik mengenai climate change education di fisika for undergraduate physics juga. Jadi kalau dilihat title-nya tidak linear ya, tapi kalau mau dilihat peta penelitiannya itu linear. Nah, untuk menuju ke PhD, teman-teman, memang mungkin agak beda konteks dan konsep dengan Indonesia ya. Kalau untuk PhD di Australia, kamu harus bukan paham atau ahli di bidang itu, tapi apakah teman-teman itu punya niat untuk mengerjakan hal tersebut dan punya ilmu yang bisa mendukung niat teman-teman. Jadi yang dicari itu bukan linearnya, tapi yang dicarinya bisa tidak kamu mengerjakan ini. Jadi kadang orang itu dia linear tapi pada kerja gitu. Nah, karena tadi seperti yang tadi saya bilang lebih awal, um, PhD itu dia perjalanan sendiri, kita bekerja mandiri. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau kerjakan. Kalau misalnya belum tahu, setidak-tidaknya kita ingin dan mau untuk mencari tahu. Kalau kita benar-benar tidak tahu dan tidak punya keinginan untuk mau, dan itu biasanya banyak terjadi, maka teman-teman tidak bisa mengerjakan PhD teman-teman. Jadi mulai sekarang itu teman-teman harus mulai berpikir, karena PhD kan dia mulai lebih lebih sempit ya. Jadi teman-teman harus mulai berpikir, saya ini kalau misalnya S3 ini, dalam 4 tahun ini, apa yang membuat saya bisa senang mengerjakan ini selama 4 tahun ini? Begitu. Bayangkan 4 tahun itu waktunya tidak singkat. Jadi teman-teman harus passionnya saya ini kira-kira mau mengerjakan satu hal apa yang membuat saya penasaran, dan setiap hari itu saya mau terus ke kantor, ke office saya, mau terus ke laboratorium saya, mau terus ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang hal ini. Kan ada konsep yang terkenal yang bilangnya begini, love what you work atau you work, apalah istilah, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan, dan kerjakan apa yang kita cintai, begitu. Jadi dua-duanya ini harus harus bisa teman-teman kerjakan pada saat menjalani PhD. Karena tidak akan dituntut. Bayangkan teman-teman, ini ada pengalaman ya, kemarin ada anak kimia 4 tahun selesai dan dia sudah 4 tahun selesai, teman-teman yang lain tamat dan dia belum kan. Profesornya tidak marah, tidak mencari tahu dia, tidak juga peduli karena PhD itu miliknya, bukan milik profesornya. Jadi teman-teman harus, yang konsep ini harus dipegang ya, bahwa saya mau mengerjakan hal ini, saya akan fight habis-habisan untuk barang ini, untuk ilmu yang saya penasaran, yang membuat saya penasaran ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita senang dengan apa yang kita yang kita mau kerjakan, maka otomatis walaupun ada tantangan tadi yang jurang dalam dan perjalanan yang berliuk-liuk itu, semoga bisa kita dihadapi seperti itu. Dan itu pun saya alami tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, banyak tantangan. Tapi karena saya sangat mencintai apa yang saya teliti, kerjakan, maka apapun itu saya akan fight habis-habisan, saya tidak peduli. Fight. Mau hari ini, mau dunia terbalik, saya akan tetap tetap akan maju seperti itu. Jadi teman-teman, dan ingat begini ya, banyak orang yang merasa diri tidak berarti begitu. Dan itu tidak boleh ada pada saat teman-teman mau menjalani PhD ya. Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan itu berarti. Walaupun untuk orang lain mungkin tidak ada artinya, tapi setiap manusia itu kan unik. Jadi apa yang teman-teman pikirkan untuk orang lain itu mungkin tidak berarti, tapi untuk teman-teman itu hasil pemikiranmu, itu hasil dari passionmu, harus diperjuangkan. Dan perjuangkan itu ya pada saat menjalani PhD itu, kalau mau PhD ya. Boleh kita lanjutkan, Mbak Ari? Oh ya, tadi saya sudah sempat bicarakan ini sebelumnya. Jadi mengenai topik riset tidak harus linear, tapi kalau linear oke lah, lebih ideal, tapi tidak harus linear. Yang paling penting adalah yang tadi saya bilang, teman-teman harus mampu menjalani riset itu dalam kurun waktu tersebut, mampu mempertahankannya ya. Nah, kalau untuk Australia Awards, topik risetnya itu harus dihubungkan dengan uh, latar belakang um, latar belakang penelitian kalau bisa. Kemudian kalau bisa pun ada
kebutuhan untuk bangsa Indonesia dalam tanda kutip. Kemudian harus ada setidak-tidaknya berdampak di masyarakat. Jadi itu khusus untuk Australia Awards ya. Tapi kalau untuk misalnya LPDP sekarang dia sudah mirip dengan Australia Awards, tapi kalau dulu tidak harus. Kemudian kalau ada beasiswa namanya RTP, itu tidak penting harus ada kontribusi untuk Indonesia. Ini saya berbicara dalam konteks Australia Awards Scholarship ya. Kalau Australia Awards Scholarship harus ada sesuatu yang kita istilahnya kait-kaitkan lah dengan permasalahan di Indonesia atau dengan kondisi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau saya misalnya pendidikan perubahan iklim, maka yang saya kaitkan bahwa kita boleh berbicara tentang perubahan iklim, tapi banyak orang yang tamat dari S1 bahkan dia tidak tahu misalnya sampai membuang sampah itu harus dipilah menjadi beberapa jenis saja dia tidak tahu. Contoh sederhana dalam tanda kutip seperti itu. Jadi saya angkat menjadi topik PhD saya begitu. Boleh kita lanjut, Mbak? Oh ya, ini mencari supervisor teman-teman yang PhD. Mencari supervisor untuk PhD itu seperti mencari jodoh. Ini kita harus jujur. Tanya saja di semua orang PhD, ya mungkin saya kurang tahu kalau untuk teman-teman yang PhD di Indonesia ya. Tapi khusus untuk yang PhD di Australia. Mencari supervisor itu seperti mencari jodoh. Karena kita cari yang pertama, kita bisa saja jatuh cinta dengan supervisor ini, maaf tidak berbalas, seperti itu. Terus misalnya dibalas, dari sebelahnya balas, tapi kitanya tidak seret dengan dia, kita minta putus. Tidak cocok, seperti itu. Jadi harus dari kita mencari dia, dia mencari kita, dan pada saat kita membicarakan hal ini, kita nyambung. Mau sejalan begitu selama 4 tahun itu. Dan itu, aduh susah. Itu tidak gampang ya teman-teman. Butuh waktu, seperti itu. Jadi caranya bagaimana untuk mencari supervisor? Cari kampus lebih mudah ketimbang cari supervisor. Nah, itu enaknya kalau teman-teman yang S3 di Indonesia karena dapat kampus langsung dikasih pembimbing, kamu kerjakan sesuai yang pembimbing mau begitu. Kalau di S3 di PhD di Australia beda. Jadi dia tidak tidak dia tidak istilahnya mewajibkan kita untuk mengikuti apa yang supervisor mau. Tapi kalau kita mau bercerita dengan supervisor atau berbagi ilmu dengan supervisor, dia mau untuk mau mendukung ide kita seperti itu. Dan itu susahnya minta ampun. Ada temanku kemarin baru minggu lalu ganti supervisor masuk tahun kedua. Mereka sudah tidak jalan lagi sejalan. Jadi itu sedihnya minta ampun ya. Udah masuk tahun kedua, sudah mau penelitian ngambil data, say goodbye, ganti orang. Saya pun tahun lalu ganti supervisor masuk tahun ketiga. Tapi untungnya faktornya adalah karena beliau pensiun ya. Tapi merelakan sang expert ahli itu pensiun pun sampai menangis-nangis karena siapa lagi ahlinya yang bisa menggantikan dia begitu. Jadi teman-teman harus tempatkan pencarian supervisor kalau mau PhD harus kejar beasiswa berbarengan dengan mencari supervisor karena percuma sudah dapat beasiswa supervisornya di mana? Apakah ada yang sesuai dengan yang teman-teman mau? Seperti itu. Jadi caranya kalau misalnya mencari supervisor bisa cari di Google, jurnal, misalnya bidang apa, dan ada jurnal, misalnya jurnal Scopusnya apa, teman-teman baca dan, aduh saya sepertinya tertarik dengan tulisan ini. Nah, cek orang itu siapa, apakah ada di Australia, contoh ya. Kemudian bisa email dia dan tanya apakah boleh saya sharing ilmu dengan seperti itu dan mulai membangun percakapan melalui beliau. Maaf, dengan beliau ya. Kemudian pada saat kalau misalnya kita menghubungi si calon supervisor ini ya teman-teman bisa lihat contoh-contoh emailnya. Intinya orang budaya orang Australia itu kan individual dan tidak basa-basi seperti Indonesia ya. Jadi langsung mereka itu langsung to the point. Jadi misalnya, halo saya Hermina Manlea, saya dari sini, saya begini, oh tidak dia tidak mau. Jadi halo saya satu di sini, S2 di sini. Tertarik dengan ini, bidang ini. Saya membaca penelitianmu tentang ini. Saya mau membahas lebih
konsep ini denganmu? Apakah bisa kita apa? Apakah bisa saya uh, melanjutkan pembicaraan ini seperti itu? Jadi tidak ada basa-basinya. Memang beda aja, agak berbeda ya dengan teman-teman yang mungkin nanti Mbak Ari sebentar bisa share apakah beda atau sama seperti itu. Jadi saya mau yang email-email itu bisa diatur, tapi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk mencari supervisor. Karena itu harus jatuh cinta, prosesnya seperti Anda mencari jodoh Anda. Jodoh. Mari kita lanjutkan, Pak. Oh ya, ini cara menghubungi supervisor, teman-teman memperkenalkan diri. Tadi saya sudah sebutkan ya, kalau ada riset yang sesuai, kalau ada CV, kalau ada proposalmu lebih baik lagi. Kalau misalnya belum ada proposal, nanti tanya di beliaunya, apakah mau saya tuliskan proposal atau cuma dituliskan di email. Kalau misalnya mau dituliskan proposal, nanti saya tuliskan. Tidak harus yang wow, wow sekali, karena dia kan sudah ahli, kita kan belum. Jadi tidak perlu yang kita menunjukkan bahwa I'm the best, tapi cuman menunjukkan bahwa proposal ini menunjukkan bahwa ini ilmu saya mau tahu lebih lanjut soal hal ini. Begitu. Kira-kira bisa tidak? Kalau misalnya dia merasa bahwa ilmu itu sudah ada jawabannya, dia akan merekomendasikan topik yang lain seperti itu. Nah, ini isi riset proposalnya. Jadi uh, proposal kalau untuk yang mencari supervisor biasanya 2 halaman, 3 halaman. uh, Spasi 1, jadi sedikit sekali ya. Jadi teman-teman bisa latar belakang masalah yang teman-teman mau cari tahu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman merasa bahwa teman-teman sangat penasaran dengan hal tersebut dan mau mencari jawabannya, itu ditaruh di research questions. Kemudian metodenya, teman-teman tidak perlu harus metode yang wow. Mungkin bisa saja metode yang dipakai di S2, dieksplorasi bahwa di S2 saya hanya sampai di sini, saya mau melanjutkan S3-nya bagian ini. Terus jangan lupa kontribusinya. Setelah dengan mengerjakan ini, dia bisa kontribusi misalnya secara global bagaimana, kemudian untuk Indonesianya seperti apa. Tapi tidak perlu terlalu rumit. Saya tahu mungkin teman-teman ada sains di sini yang merasa bahwa tapi kan ilmu fisika, kimia, teknik bagaimana. Memang benar teman-teman, ilmu teman-teman rumit, tapi si supervisor ini kan orang yang lebih ahli. Jadi pasti kerumitan yang teman-teman merasa rumit itu belum sewow yang sudah dijalani oleh si supervisor ini. Jadi teman-teman jelaskan saja sesuai yang teman-teman tahu. Seperti itu. Boleh kita lanjutkan lagi? Oh ya, ini banyak kesalahan-kesalahan umum ketika teman-teman mau berproses menuju persiapan untuk proposal PhD ya. Jadi kadang kita tidak punya tujuan yang jelas. Nah, bagaimana untuk punya tujuan yang jelas? Teman-teman, menurut saya, ini pengalaman dan ini refleksi saya juga ya. Untuk memiliki tujuan jelas, yang jelas, kita tidak bisa melihat ke orang lain, tapi kita harus melihat kembali ke diri kita. Apa sebenarnya yang saya mau? Apa sebenarnya yang saya mampu? Apa yang sebenarnya yang mau saya kerjakan? Tidak bisa kita melihat ke orang lain. Itu salah besar. Jadi boleh membaca tulisan orang lain, tapi tujuan kita misalnya begini teman-teman. S2 pendidikan bahasa Inggris contoh ya. Dia boleh S2 pendidikan bahasa Inggris, tapi bisa saja minatnya itu berbeda. Atau misalnya bahasa Indonesia lah, saya lebih sederhananya bahasa Indonesia ya. Bisa saja dia master bahasa Indonesia ya, tapi yang satunya lebih tertarik ke pendidikan bahasa Indonesia untuk penutur asing, yang satunya lebih tertarik ke bahasa Indonesia untuk anak-anak SD. Nah itu jadi hal ini menunjukkan bahwa masing-masing orang dia punya karakter diri masing-masing. Nah itu yang harus kita gali. Nah yang mau digali itulah yang harus kita cari bertahun-tahun. Karena mau PhD itu menurut saya bukan mau mengenal orang lain, tapi sebenarnya mau mengenal kembali ke diri kita. Apa yang kita mau, apa yang mau saya cari, apa yang saya mau ketahui, apa yang mau saya kerjakan. Dalam tanda kutip sebentar dalam periode 3 sampai 4 tahun itu ya.
Kemudian ada kesalahan umum yang kedua itu proposalnya lemah. Proposalnya lemah dalam konteks begini. Dia menulis, mengcopy saja dari milik orang. Jadinya, ketika berkomunikasi dengan supervisor atau calon pembimbing, dia tidak tahu menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana. Dan itu terjadi di banyak kasus ya teman-teman. Ini kita berbicara bukan hanya satu dua orang, banyak banyak yang proposalnya kalah di sini karena dia menyontek apa yang dikerjakan orang lain. Akhirnya dia tidak bisa mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Ya. Kemudian kalau untuk konteks Australia Awards, banyak hal yang dijelaskan biasanya tidak relevan dengan Indonesia. Jadi harus mencari sesuatu yang ada hubungannya dengan Indonesia. Berkontribusinya ke Indonesia, dampaknya ke permasalahan Indonesia seperti apa atau ke komunitas Indonesia seperti apa. Harus ada sesuatu yang dari PhD kita itu harus ada sesuatu yang dikontribusikan ke Indonesia. Dan itu seringkali banyak teman-teman yang tidak mampu untuk mengaitkan ke situ. Saya contoh kemarin ada teman saya yang baru submit PhD, dia kimia, bayangkan S3 kimia, um, mereka membuat tentang sel hidrogen, kalau tidak soal renewable energy, energi terbarukan. Jadi kimianya itu rumit sekali, tapi dia bisa lolos beasiswa karena apa? Dia hubungkan bahwa sekarang banyak di tempatnya itu di tempat mereka di salah satu kota di Indonesia Timur itu ada tempatnya itu tidak ada listrik. Jadi supaya bisa ada aliran listrik ke situ, kalau memang PLN belum sampai, mereka bisa pakai apa pembangkit listrik tenaga surya. Nah, makanya penelitiannya di kimia ini untuk membantu meningkatkan efisiensi dari pembangkit listrik tenaga surya itu. Bayangkan dari kimia yang begitu rumitnya, dia bisa hubungkan ke itu, ke untuk berkontribusi ke masyarakat di daerahnya dia itu. Padahal dia bilang di PhD-nya tidak ada hubungannya sama sekali dengan masyarakat di situ. Tapi saat mendaftar beasiswa, dia berusaha meyakinkan bahwa apa yang saya kerjakan ini langsung atau tidak langsung akan berkontribusi ke orang-orang yang mau menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Seperti itu. Dan itu relevan untuk konteks Indonesia. Nah, ini yang kesalahan umum berikut ini copy paste aplikasi. No, no, no. Jadi jangan copy paste ya. Banyak sekali copy paste. Kalau Australia Award sekarang sudah punya teknologi untuk itu, jadi jangan copy paste. Kalau dikasih aplikasi teman langsung tolak jauh-jauh. No, no, no. Jangan dipakai ya. Kemudian, oh ya salah pilih supervisor ini. Banyak yang mungkin belum pas memilih supervisornya, jadi supervisornya tidak memberikan letter of support untuk daftar beasiswa seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya dari beberapa kesalahan yang pernah terjadi. Mudah-mudahan sudah selesai. Oh ya ini kalau mengenai kehidupan PhD ya teman-teman. Saya cuma mau menggambarkan, tapi saya tidak mau, kalau istilah orang NTT, tidak mau jual obat, dalam tanda kutip, tidak mau menjanjikan hal-hal yang manis ya untuk teman-teman. Yang saya mau share di sini adalah ketika kita menjalani kehidupan PhD, karena begitu rumitnya dan panjang, maka kita butuh support system. Jadi teman-teman harus mulai mencari support system teman-teman itu siapa. Apakah support sistemnya itu misalnya yang masih bujang, misalnya oh saya cari jodoh di Australia contoh ya. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, apakah support sistemnya adalah saya membawa keluarga saya, anak-anak saya ke Australia seperti itu. Karena apa? Kehidupan menjalani PhD itu, jika salah satu misalnya dari manajemen waktu, disiplin, salah satunya terbengkalai atau kita salah mengaturnya, dia bisa mempengaruhi. Jadi teman-teman berusaha untuk mempersiapkan diri juga untuk support support system kehidupan teman-teman pada saat menjalani S3 tadi. Nah, support system ini saya mau lebih clearkan lagi dalam tanda kutip. Teman-teman kan nanti akan membawa keluarga ke, contoh ya, kalau misalnya teman-teman memutuskan saya bawa keluarga. Nah, di Australia Award Scholarship itu,
tidak dijamin asuransi untuk keluarga. Nah, asuransi untuk keluarga sekarang itu angkanya bisa sampai $30.000, sekitar 300 jutaan. Nah, 300 juta ini dalam misalnya daftar tahun ini, berangkat tahun ini mau bawa 300 juta ya kalau teman-teman sudah punya tabungan ya syukur. Tapi kalau dalam konteks saya harus persiapkan 1-2 tahun untuk bisa mempersiapkan angka itu. Begitu. Jadi support system ini karena begini, kita kan menjalani PhD, butuh support system. Support system itu harus datang ikut kita. Nah, support system itu untuk datang butuh uang. Nah, teman-teman itu harus mempersiapkan itu jauh-jauh hari juga, gitu maksudnya. Bukan udah mau berangkat, baru mau dipersiapkan. Tidak seperti itu ya. Kemudian, pada saat support system sudah datang, mungkin manajemen waktu kita lebih baik. Kemudian kita bisa membantu kita untuk lebih disiplin. Kalau misalnya ada tekanan-tekanan mental, karena menjalani PhD di Australia memang kebanyakan menyangkut mental health ya. Misalnya saya hari ini dapat feedback dari supervisor dan feedbacknya itu keras. Keras dalam tanda kutip bukan kata-kata makian atau apa ya, tapi banyak yang harus dikerjakan begitu. Nah, kalau misalnya tidak kita kelola dengan baik, maka dia akan berefek ke lini kehidupan yang lain seperti itu. Jadi ini gambaran saya ya mengenai kehidupan PhD. Jangan dilihat yang kehidupan yang hanya semu, misalnya style, foto di gedung-gedung bagus, makan enak. No, it's not. Bukan seperti itu. Itu bukan tujuannya ya, karena kehidupan real life-nya bukan itu. Mungkin bisa kita lanjutkan, Mbak Ari. Oh ya. Nah, ini saya mau sedikit share ya menyangkut membawa keluarga. Seperti saya PhD Mom. Tapi jujur saya waktu daftar Australia Awards itu belum menikah. Nggak ada bayangan untuk menikah juga. What the? Kok tiba-tiba dalam waktu singkat menikah dan ada anak? Oh my goodness. Jadi ya mungkin itu jalannya Tuhan ya. Tapi maksudnya begini, ketika kita membawa keluarga, kita harus memikirkan secara detail seperti yang tadi saya bilang dananya. Jadi kalau misalnya teman-teman lolos dapat beasiswa Australia Awards atau LPDP atau beasiswa yang lain, biasanya asuransi teman-teman ditanggulangi oleh beasiswa. Tapi untuk keluarga kita, misalnya suami atau istri dan anak-anak, biasanya tidak ditanggulangi dan itu kita harus menanggulangi biaya itu sendiri. Nah, seperti tadi asuransi harus dibayar di muka 300 juta. Itu harus dipersiapkan ya. Jadi misalnya saya sudah bayar dan memboyong keluarga ke Australia. Sampai di sini pun saya harus bisa mengatur waktu. Misalnya saya kan harus ke kampus. Anak ini ditaruh di mana? Waktu kasusnya saya melahirkan dan bersama baby. Artinya anak ini tidak bisa dititipkan di mana saja ya. Berarti suami saya yang mungkin mau bekerja, akhirnya tidak bisa bekerja. Tidak ada penghasilan tambahan karena misalnya saya ke kampus untuk belajar, suami harus menjaga bayi di rumah. Begitu. Pada saat saya pulang sudah malam ya dia tidak bisa bekerja. Jadi ada banyak dinamika pada saat kita membawa keluarga. Kalau untuk saya pribadi membawa keluarga yang membuat saya lebih lebih baik ya, merasa lebih baik. Apalagi saya seorang ibu, ketika kalau misalnya tidak membawa anak-anak saya, mungkin saya merasa ada yang tidak puas gitu. Karena misalnya pulang dari kampus, kemudian saya mau bonding dengan anak saya, tapi anak saya mungkin tidak ada, tapi di Indonesia mungkin itu membuat saya tidak nyaman begitu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan kehidupan kembali diri teman-teman. Biasanya kalau bapak-bapak mungkin agak lebih berbeda ya, tapi ini saya bicarakan dalam konteks ibu-ibu ya. Tapi kalau misalnya yang memang berkomitmen keluarga tinggal mau pergi sendiri pun boleh. Yang penting bisa istilahnya teman-teman bisa deal dengan konsekuensi-konsekuensi kalau keluarga atau support system itu tidak ada ya. Itu mungkin harus dicari strategi-strateginya ya. Oke, ini sudah terakhir. Jadi singkatnya saya mau beritahu teman-teman, mungkin dari malam ini teman-teman harus mencari why. Kenapa saya mau PhD? Harus cari motivasi itu dalam diri.
Kalau tadi kan kita awalnya kita sudah buka bahwa teman-teman hadir di sini berarti mimpinya, berarti teman-teman sudah punya mimpi ya mau PhD. Tapi mungkin catatan dari sini setelah setelah selesai dari sharing session ini, teman-teman mungkin bisa mempertanyakan kenapa saya mau PhD. Karena banyak hal besar yang akan terjadi. Kita akan mengorbankan uang, tenaga, waktu selama bertahun-tahun itu. Jadi kenapa saya mau PhD? Itu harus dipikirkan lebih jelas. Kalau saya dulu, motivasi saya kenapa mau PhD itu sebenarnya sederhana. Jadi saya motivasi mau PhD karena eh, saya merasa bahwa jadi ini tidak ada hubungannya dengan ilmu, ya maksudnya eh, eh, keahlian dalam suatu ilmu ya. Tapi saya merasa bahwa pendidikan itu penting dalam konteks saya. Pendidikan itu penting dalam konteks saya sebagai seorang perempuan di Indonesia Timur. Karena kalau bapak saya berpesan, jadi seperti ini bapak saya berpesan, pendidikan itu melekat dengan diri kita sampai mati. Terlepas dari segala jabatan, terlepas dari segala ikatan kita dengan institusi, dimanapun kita berada, pendidikan itu akan melekat di diri kita pribadi. Jadi teman-teman harus mencari alasan kenapa mau PhD. Harus mencari alasan itu. Dan motivasi itu, alasan itu pasti harus datang dari diri, bukan dari orang lain. Jangan bilang, pimpinan yang menyuruh saya untuk PhD. No, 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 no. Tapi harus dari dalam diri saya mau PhD karena saya mau begini. Seperti itu. Kemudian persiapan jauh-jauh hari. Jadi teman-teman, seperti tadi saya bilang, saya gapnya itu 4 tahun sebelum apply. Jadi syukurnya adalah 1 kali apply lolos. Tapi kalau teman-teman yang misalnya banyak yang belum disiapkan, harus disiapkan jauh-jauh hari. Misalnya tahun ini 2026 teman-teman mau PhD 2028 ya. Itu paling misalnya 2028. Berarti tahun depan daftarnya dan pasti lolos, 2028-nya berangkat. Berarti dalam 1 tahun ini apa yang mau dikerjakan? Cari supervisor, memenuhi nilai bahasa Inggris, kemudian mempersiapkan dana tadi, kalau misalnya mau memboyong support system, dalam 1 tahun ini harus disiapkan, dan itu tidak mudah. Jadi persiapan menuju PSD, waktu yang dipersiapkan itu dia bukan hanya 1-2 bulan, hitungan bulan, tapi hitungannya tahun. Dan oh ya, tadi saya bilang strategis, bukan hanya berharap. Ini maksud saya, kalau mau lebih cepat, berarti harus punya banyak strategi mengatur waktu, harus diplot kapan tes bahasa Inggrisnya, harus diplot kapan mau menulis proposalnya, harus diplot kapan mau email supervisor, itu semuanya itu butuh waktu ya teman-teman. Jadi kalau mau dapat PSD-nya lebih cepat, maka harus diatur strateginya untuk bisa mendapatkan semuanya itu lebih cepat. Tapi kalau tidak, maka teman-teman harus plot waktu yang pas supaya bisa. Jadi kalau saya mau melihat sekarang, waktu yang paling bagus adalah teman-teman mungkin targetnya ke 2028. Kalau misalnya mau yang ideal ya dari hari ini. Kalau mau daftar yang besok tutup ini, kalau sudah siap boleh, tapi kalau belum siap jangan buru-buru. Kalau daftar tahun depan, ya itu berarti persiapannya sangat padat dalam tahun ini, sangat padat. Jadi idealnya hari ini dihitung untuk ke 2028. Kalau mau kuliah 2028, daftarnya tahun depannya. Jadi itu ya tidak ideal lah, tapi mungkin waktu yang agak sedikit pas gitu. Saya rasa hanya itu Mbak Ari dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan saya. Terima kasih ya. Banyak Iya. juga ya yang hadir Iya di sini. banget, karena banyak banget hal yang apa yang Wow. Kak Erni sampein yang sebenarnya juga banyak yang aku baru nyadar oh ternyata emang sesulit itu ya untuk menjadi apa nama PhD student. Mantap, mantap. Harus diperjuangkan. Ya, oke Kak, Kak Erni kita ada beberapa ini apa namanya beberapa pertanyaan kita coba sebentar ya aku lagi ngatur ini biar bagus. Oke. Bentar. Oke, karena ini ada pertanyaan nih dari Mbak Susilawati Amdayani. Halo Kak, perkenalkan saya Susi mau nanya. Saya sudah dapat dukungan dari supervisor di Daikin University. Namun di sistem kan kita harus milih 2 universitas ya. Apakah di esai tetap harus cerita 2 universitas atau cukup satu aja yang sudah ada supervisornya? Silakan.
Baik, terima kasih Mbak Susi. Pengalaman saya pun seperti itu. Pada saat mau mendaftar, sudah ada ya, dapat supervisor dan letter of support dari satu university. Jadi saya fokus ke satu universitas itu. Sehingga pada saat diseleksi, pihak penyeleksi itu dia tahu bahwa ini sudah fix. Sudah benar-benar fix orang ini sudah dapat istilahnya networking ya, jaringan yang jelas ke sana. Itu memberi kepastian sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Oke, jadi sebenarnya cukup satu aja, yang penting memang sudah klop ya sama supervisornya ya, kayak jadi emang Ya, meyakinkan, sudah lebih klop. spesifik justru lebih meyakinkan ya buat teman-teman Ya. reviewer. Oke, nah teman-teman aku buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mau nanya langsung, silakan di raise hand, jadi bisa open mic, nggak perlu open cam kalau emang lagi nggak proper, silakan bisa tanya apapun ke Mbak Erni terkait dengan persiapan teman-teman buat lanjut kuliah S3. Silakan Kak Rifah. Halo Kak, mohon maaf sama izin off cam ya, di sini hujan deras, takutnya sinyalnya nggak bagus. Hmm. Oke, sebenarnya sedikit curhat dan bertanya, kayak what to do next. Sebenarnya saya tuh baru aja lulus master degree baru baru bulan 3 kemarin. Tapi saya emang di tengah-tengah magister degree tuh udah rencana untuk PhD, terutama mengambil AS ya kan. Nah, untuk cara-cara dan lainnya itu saya udah semua, mulai dari bahasa Inggrisnya, terus coba ke apa tuh namanya, reach out ke supervisor dan lainnya itu udah. Cuman satu, karena waktu saya tuh cuma sedikit ya, jadi belum sampai di tahap mereply, maksudnya dapat jawaban atau dapat supporting dokumen dari kampusnya. Tapi cuman kayak saya udah sampai di proofread di isai, lalu sampai di proofread rencana disertasi saya sama dosen saya dan lain-lain tuh udah. Cuma saya kayak semakin kesini semakin insecure, apakah cukup ya persiapan beberapa bulan ini aja gitu untuk nyoba AS, atau kayak apa mending saya jangan dulu sambil nunggu supervisor yang fix lalu nyoba tahun depan, atau kayak yang ini tabrak aja dulu, tapi eh, saya akan cuman bisa memberikan screenshot email hasil dari bentuk saya coba reach out ke dosennya, karena emang seperti yang saya lihat tuh, siapa yang tadi kan awalnya saya lihatnya itu kan sangat direkomendasikan untuk mendapatkan surat surat Letter of supporting dari sana. Cuman kan tadi um, Kak Hermina tuh bilang kalau bisa kamu diminta pisang ya kasihnya pisang gitu. Very recommended. Nah itu gimana baiknya? Apakah saya ini sedikit terlalu gegah Pak, atau kayak terlalu iya banget ya gitu, atau gimana? Terima Baik, kasih. baik, Pak. Terima kasih. Saya langsung jawab ya, Mbak Ari. Uh, dari pengalaman saya itu ada fresh graduate yang lolos, ya. Jadi berarti kita tidak bisa ada batasan ya, karena ada pengalaman beberapa orang fresh graduate dan lolos. Nah, sekarang yang tadi yang saya bilang berusaha memenuhi apa yang diminta. Jadi, kalau letter of support itu optional, maka saya rasa tidak masalah, bisa di apa? Bisa daftar. Kalau misalnya dia adalah wajib, nah itu yang itu menjadi permasalahan. Waktu saya apply S3 5 tahun lalu, letter of support itu masih optional, tapi saya berusaha untuk memasukkan. Jadi mungkin kurang tahu untuk konteks tahun ini ya, optional atau wajib. Kalau dari kalimatnya sangat direkomendasikan begitu. Cuman kayak kayak Iya. tidak ada keterangan wajib gitu. Cuman saya juga bingung harus ngisi apa. Apakah cukup screenshot email? Nah kemarin saya tuh coba reach out di pihak AS untuk clarify gitu. Terus beliau tuh menjawabnya tidak harus berupa letter, cuman bentuk kita reach out atau kayak komunikasi dengan dosen begitu. Oh iya baik. Waktu ini saya pengalaman saya waktu itu juga memasukkan PDF file yang berisi komunikasi saya dengan supervisor. PDF file yang berisi dari awal sampai akhir. Dan setelah itu dan mungkin kebetulan saya mendapatkan letter of support. Nah, memang tidak ada jawaban pasti ya dari Australia Awards. Tapi biasanya kalau menurut saya
harus dipastikan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di aplikasi mungkin ya, atau menulis proposal, kita harus bisa meyakinkan, karena biasanya fresh graduate, mereka itu akan memberi perhatian khusus kenapa fresh graduate mau daftar. Seperti itu. Kemudian karena kompetitor kita, fresh graduate itu kompetitor kita dengan orang-orang yang banyak yang sudah berpengalaman dan punya kontribusi. Jadi ini yang harus menjadi catatan ya. Tapi saya rasa kalau misalnya banyak persyaratan yang sudah siap, kenapa tidak dicoba kan? Karena memang pengalaman, ada juga fresh graduate yang lolos, selisihnya hanya 2-3 bulan bisa lolos juga. Jadi kita tidak bisa membatasi ya. Terima kasih. Siap, thank you Kak. Oke, berarti jawabannya Kak Mbak Herni ini ya, apakah diterabas aja Kak Rifa untuk coba gitu kan, toh juga udah lengkap syaratnya gitu kan, kalaupun misalnya belum lolos, seenggaknya kita udah tahu nih poinnya gitu, dan Kak Rifa masih punya waktu buat ngejar lagi, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Rifa pertanyaannya, kita lanjut ke Kak Agus Adi Putrawan, silakan Kak Agus. Halo, selamat malam Kak Kak Hermina dan Kak Ari, nggih. Iya, betul. Saya langsung ke tadi yang dijelaskan oleh Kak Hermina itu. Jadi salah satu yang menarik perhatian reviewer dan juga membuat kita unik itu adalah ketika riset kita itu bisa dihubungkan dengan kontribusi ke Indonesia, kan begitu. Dan kalau kita lihat mungkin beasiswa LPDP juga begitu. Nah, cuma dari pengalaman Kak Ari sendiri dan juga Kak Hermina, waktu nyusun, ini kan kalau kita PhD ada 2 poin penting ya, ada riset proposal kita dan juga esai. Nah, yang pertama pertanyaan saya, waktu pengalaman kemarin itu yang mana menjadi, atau ya, bagian mana yang menjadi, memberikan, apa namanya, menjadi, apa namanya, menjadi poin yang lebih penting waktu proses seleksi dalam interview itu nanti. Apakah research proposal kita yang lebih banyak digali atau rencana kontribusi kita gitu. Nah, yang kedua adalah uh, sampai saat ini saya masih bingung sebenarnya. Kalau mengacu kepada tujuan kita agar riset kita itu seperti yang dijelaskan Kak Hermina tadi, risetnya di bidang kimia, tapi kontribusinya direncanakan untuk dalam bidang apa tadi, tenaga surya nggih, kalau tidak salah. Ya, energi terbarukan. Ya, energi terbarukan. Jadi dalam riset proposal itu saya lebih memfokuskan, let's say saya juga ambil kimia misalnya. Jadi dalam riset proposal itu saya fokus untuk menjelaskan penelitian saya saja, kemudian di esainya itu baru saya mau menjelaskan bagaimana riset itu nanti akan berperan ke Indonesia. Begitu nih Kak Hermina ya. Karena kalau saya mencoba menulis yang di bagian riset proposal, agak susah jadinya, karena bidang saya juga murni. Jadi kalau dibawa ke cenderung agak dipaksakan jadinya kalau di riset proposal itu dibuat agar bisa ada unsur kontribusinya. Kalau di esai mungkin bisa kita hubungkan. Nah, itu yang sampai sekarang saya masih bingung apakah bagaimana gitu. Nih, saya pikir itu. Terima kasih Kak Hermina, Kak Ari. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mas Agus. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, 2 pertanyaan. Ini pun selalu menjadi diskusi hangat ya di antara scholars yang dapat Australia Awards Scholarship ya. Nah, saya ceritakan dulu pengalaman saya. Kalau pengalaman saya pun, saya menjelaskan menghubungkannya itu di proposal ada, kemudian di esai pun lebih jelas, di esai pun ada. Jadi untuk, kalau saran saya, sebaiknya, karena proposal ini akan masuk ke tim khusus ya, mereka akan membaca antara 3 atau 4 orang tim khusus, dan mereka akan membaca proposal kita. Kalau kita lolos shortlist, akan dibahas proposal itu khusus. Wawancara, ya sesi wawancara untuk seleksi setelah shortlist itu 45 menit, hampir setengah jam itu membahas proposal kita. Begitu. Maka itu, dan kebanyakan kolaps di situ karena dia gagal menghubungkan proposalnya dengan kontribusinya. Banyak yang gagal di situ. Jadi saran saya untuk seperti tadi yang kimia, jadi misalnya dia kimia benar-benar yang sangat spesifik, tapi dia
tarik lagi, helikopter view untuk bisa melihat lagi, tarik ke atas, ini sebenarnya hubungannya kemana gitu. Karena semua ilmu ketika ditarik ke atas pasti ada bagian kontribusinya, itu pasti ada. Jadi harus diusahakan untuk bidang spesifik itu kita zoom out lah ke dalam tanda kutip ya. Kita zoom out untuk cari kira-kira di bagian mana yang misalnya bidang kimia itu kan luas. Kita mencari bahwa apa yang saya kerjakan ini kira-kira berkontribusinya di apa. Oh, ternyata misalnya teman saya itu yang dikerjakan kimia ini, tapi hal-hal kimia ini berkontribusi ke energi terbarukan dan itu sangat disukai oleh tim seleksi, sangat disukai karena kita mampu menghubungkan apa yang kita kerjakan dengan permasalahan yang ada. Nah, itu yang harus kembali lagi teman-teman untuk harus bisa zoom out dari penelitian yang spesifik itu, di zoom out keluar. Seperti itu. Misalnya penelitian saya di zoom out keluar itu adalah ada permasalahan lingkungan. Misalnya permasalahan lingkungan di Timor, permasalahan lingkungan di Papua. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat ke dalam, hubungannya kecil. Tapi ketika di zoom out itu, dampaknya akan ke permasalahan lingkungan. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mampu membawa penelitian ini untuk dihubungkan ke permasalahan yang ada di negara kita. Itu harus diusahakan di essay dan juga di proposal. Proposal itu kan menjadi istilahnya topik pembahasan yang hangat pada saat sesi wawancara ya, kalau kita lolos shortlisted. Sangat hangat dan itu akan dibombardir oleh tim apa namanya LTA Long Term Awards itu. Mereka akan menanyakan non-stop itu tanya ini. Jadi kita harus menguasai, tidak harus menguasai konsep ilmunya ya, tapi harus menguasai untuk bisa menjawab bahwa nanti mereka tidak akan bertanya mendalam tentang metode ini apa ya maksudnya, tidak, karena mereka pun bukan itu bidang keahlian mereka. Tapi akan mereka tanya, Hermina, kamu buat ini, tapi bagaimana ini nanti hubungannya seperti apa? Nah, kita harus mampu menjelaskan itu. Seperti itu ya. Ini menurut pengalaman saya ya dan beberapa teman saya. Terima kasih. Jadi memang kalau konteksnya PhD, pembahasan proposal akan lebih banyak ya Kak di wawancara. Lalu juga kalau untuk bagian menulis sebisa mungkin juga di proposal ada tuh penjelasan. Paling nggak di bagian manfaatnya deh gitu. Di bagian manfaat proposal kan pasti harus ada apa keterkaitannya dengan apa namanya permasalahan di masyarakat gitu ya. Mungkin itu Kak Agus, aku nggak tahu background Kak Agus apa, tapi semoga Kak Agus bisa di waktu yang ada sekarang bisa coba untuk men-zoom out kalau bahasa Kak Erni tadi ya, untuk bisa tahu kira-kira ini sebenarnya berdampaknya ke arah mana kayak gitu. Ada follow up question lagi Kak Agus sebelum aku pindah ke yang lain? Iya, terima kasih Kak. Sudah, terima kasih, sehat-sehat semua. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Kak yang masih Kak, siapa yang duluan ya? Kak Nurul, silakan. Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, ya izin Kak, semuanya saya off cam, soalnya jaringannya kurang bagus di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait menghubungi supervisor. Tadi kalau tidak salah dari apa yang saya simak, menurut Kak Hermina, kita tidak harus menyerahkan proposal disertasi ya ketika menghubungi supervisornya, tetapi lebih ke apa namanya konsultasi terkait, bukan konsultasi sih, apa ya, menyatakan ketertarikan dan mungkin juga relevansi penelitian kita dengan penelitian beliau gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah masih juga tentang supervisor. Kan biasanya kalau menurut informasi yang saya baca, banyak calon-calon PhD yang ketika menghubungi supervisor itu tidak langsung dijawab gitu ya, mungkin butuh waktu. Nah, kalau dari pengalaman Karimina sendiri, berapa lama sebaiknya kita apa namanya ya, menunggu untuk kepastian waktu itu, atau kita bisa beralih ke calon supervisor lainnya? Dan ya mungkin terkait juga dengan kapan sebaiknya kita menghubungi supervisor, apakah menjelang apa namanya mungkin 1-2 bulan menjelang bulan April ya, saat apa namanya penerimaan AAS, atau sebaiknya masih
1 tahun sebelumnya gitu. Cuman takutnya kayak tadi ada case di mana supervisornya sudah keburu pensiun gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Saya setuju yang tadi pernyataan terakhir. Kalau bisa dihubungi setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya itu ideal ya. Jangan misalnya sebulan, 2 bulan menuju kita mau mendaftar beasiswa. Bukan karena apa, tapi kita mempertimbangkan bahwa si supervisor ini dalam tanda kutip bisa saja dia sudah profesor ya. Kalau dia sudah profesor itu kesibukannya itu luar biasa. Dan mungkin kita kan orang baru. Dalam tanda kutip mungkin belum menjadi prioritas dalam dia membalas email kita. Mungkin dia akan balas pada saat dia ada waktu kosong. Jadi kita harus memberi waktu lebih 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 lama seperti itu. Nah, pengalaman saya karena saya mengontak supervisor, iya seperti yang tadi saya sarankan, saya mengontak supervisor bahkan 2 tahun lebih awal. Jadi pembicaraan kami, bahkan kami sudah menghadiri konferensi bersama, padahal belum pernah bertemu. Jadi sampai ada konferensi, dia bilang, Hermina nanti kamu ikut konferensi ini. Saya bilang, oke nanti saya ikut. Dan dia jadi pembicara di situ, sampai seperti itu. Jadi dia sudah mengenal saya pun mengenal dia walaupun belum bertemu. Jadi kalau misalnya untuk proposalnya tidak harus ketika kita mau memulai email dengan si calon supervisor, tapi sebisa mungkin kita memasukkan istilahnya kita menotis penelitian-penelitian dia yang membuat kita tertarik. Kenapa kita mau menghubungi beliau seperti itu? Ya pasti karena ada yang dia kerjakan yang membuat kita tertarik kan. Nah seperti itu misalnya saya sudah membaca papermu di jurnal ini dan ini. Hasil penelitianmu ini membuat saya tertarik untuk bisa melanjutkan penelitianmu itu seperti itu. Jadi pada saat dia baca dia bilang, aduh saya senang ini. Nah biasanya mereka akan merespon kalau misalnya berhubungan dengan apa yang mereka kerjakan seperti itu. Responnya lebih cepat. Nah untuk tenggat waktunya kita kurang tahu ya. Tapi kalau pengalaman saya kemarin, waktu pertama menghubunginya tidak sampai 2-3 hari sudah dibalas seperti itu. Karena di isi email saya itu saya langsung menyebutkan artikel dia yang saya baca dan membuat saya penasaran. Setelah itu baru dia bilang kalau begitu kalau kamu mau melanjutkan penelitian saya apa yang mau kamu ajukan, apa yang kamu mau lakukan seperti itu. Baru saya bilang, oke, bolehkah saya mengirimkan proposal saya? Nah, proposal itu pun tidak harus yang wow ya, mungkin 2 halaman saja yang menjelaskan bahwa penelitianmu sebatas ini, saya mau melanjutkan penelitian ini tapi di bagian yang ini. Itu pun belum tentu yang kita sampaikan itu benar ya, atau sesuai ya, yang sesuai ilmunya ya. Tapi kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita mau melanjutkan apa yang dia sudah kerjakan atau mengerjakan sesuatu yang dia mampu untuk membimbing kita seperti itu. Semoga bisa terjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Kak jawabannya. Oke, semangat Kak Nurul buat ngubungin supervisornya. Semangat. Oke, ada resen terakhir ya Kak dari Kak Maria. Silakan Kak Maria. Terima kasih Kak. Maaf aku off cam ya Kak. Silakan. Oke. Kak aku mau tanya nih. Pertama memang aku kemarin tabrak aja sih, udah masukin aplikasi karena memang TOEFL-ku Januari tahun depan itu udah selesai masa berlakunya, jadi aku tabrak aja dengan kepercayaanku. Nah aku kemarin itu hanya pakai email-emailan sama calon supervisor. Itu yang aku pakai, tapi aku juga nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Terus yang kedua nih aku mau tanya nih Kak, aku itu kan jarak dari aku lulus masternya itu 2017, jadi cukup jauh rentangnya. Nah itu yang aku sedikit ada keraguan dalam hati, apakah nanti itu menjadi salah satu pertimbangan atau seperti apa, karena memang cukup jauh jaraknya. Dan kalau memang itu nanti akan dipertanyakan, kira-kira aku minta tips dan trik nih, kira-kira apa jawaban yang bisa meyakinkan supervisor bahwa meyakinkan para pewawancara bahwa memang aku bisa menjadi salah satu yang mereka danai begitu. Ya. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Kak. Ya. Udah submit waktunya. Ya
dalam nama Yesus, setelah berdoa, yakinkan diri saja bahwa ya sudahlah. Oke. Soalnya Amin. kalau kebanyakan menunggu dan baca-baca terus akhirnya jadi overthinking jadinya. Jadi Iya, betul. udahlah, percaya diri aja dulu. Iya. Oke. Ya, makasih Kak. Iya, Ya. terima kasih, Kak. Silakan Kak Erni. Baik Kak Maria, luar biasa ya semangatnya ini. Ini kita hanya dengar suara saja tapi semangatnya udah Benar. menyentuh ya. Komitmennya udah dapet ya, komitmennya udah berasa ini. Komitmennya udah berasa. Jadi sebenarnya kalau untuk Australia Awards kan dari umur tidak ada masalah ya, tidak ada batasan ya kalau saya tidak salah ya. Berarti tidak ada masalah kalau untuk umur. Kemudian kalau untuk gap uh, kalau tidak ada batasan umur berarti gap pun sebenarnya tidak ada masalah karena yang dipastikan sekarang itu loh kualitas proposalnya dan juga kontribusinya itu. Mungkin saja di gap ini, waktu gap dari S2 ke S3 ini, Kak Maria sudah melakukan sesuatu yang berarti, yang bisa dituliskan di dalam esai itu. Seperti itu. Jadi, kalau memenuhi semua syarat, maka saya setuju untuk mendaftar saja. Itu keputusan yang sangat bagus, supaya tidak menunggu waktu, mendaftar saja. Kemudian pastikan bahwa kalau biasanya untuk shortlisted, kalau semua persyaratan memenuhi, akan shortlisted dengan sendirinya. Jadi yang berat itu adalah saat nanti wawancara, karena kita harus bertarung ide kita dengan teman-teman yang kompetitor kita yang lain ya. Nah, disitulah karakter diri masing-masing kita itu keluar. Jadi apa yang mau kita pertahankan, apa yang mau kita sampaikan. Jadi harus percaya diri dengan apa yang ditulis di proposal, di esai, itu harus percaya diri dengan itu, bahwa itu yang saya kerjakan, ini komitmen saya, ini kontribusi saya, ini kemampuan saya, seperti itu. Jadi, nah konteks kalau Australia Awards, dia tidak seperti konteks para pewawancara. Australia Awards itu beda dengan para pewawancara kalau misalnya untuk beasiswa Indonesia. Jadi, misalnya kita bicara, tidak boleh terlalu sombong atau no. Kalau untuk konteks Australia Awards, semakin percaya diri, semakin baik. Semakin kita mampu mempertahankan ide kita dan bisa mempertanggungjawabkannya, semakin baik. Jadi, saya cerita ya, waktu saya wawancara itu, saking saya berusaha untuk mempertahankan ide saya, sampai salah satu tim pewawancara dia bilang begini, apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu kerjakan? Dia bilang begitu. Jadi saya menjawab bahwa sepengetahuan saya sangat yakin dengan kontribusi yang akan saya berikan untuk negara saya, untuk Indonesia melalui PhD saya nanti. Dia bilang, ya kalau begitu nanti kita bertemu di kita bertemu di kegiatan ada pengayaan bahasa setelah lolos, seperti itu. Jadi dia langsung seolah-olah memutuskan bahwa saya lolos karena walaupun belum ada pengumumannya, tapi dari hasil itu saya pulang dengan kepercayaan diri bahwa saya lolos begitu. Karena mereka bukan terkesima ya, tapi mereka senang dengan cara saya untuk mempertahankan ide-ide saya. Tidak untuk yang menyinggung ya, tapi biasanya kepercayaan diri kita untuk mampu menjelaskan ide-ide kita. Nah, itu biasanya banyak orang lost di situ. Banyak orang, karena para pewawancara biasanya akan bertanya sana-sini dan akhirnya kita lost dengan sendirinya. Jadi mungkin Kak Maria luar biasa, maju saja, daftar saja dan persiapkan diri dengan baik. Kalau kita menulis essay, kemudian menulis proposal itu benar-benar karena datang dari diri kita, otomatis kita mampu mempertanggungjawabkannya. Dan itu saya yakin sekali. Ya, jadi itu Kak Maria, jadi nggak perlu khawatir tentang gap year gitu ya. Pun kalau ditanya sebenarnya ini ya, maksudnya pasti ada hal yang Kak Maria lakukan gitu setelah master sampai akhirnya mutusin, oh ini waktu yang tepat nih buat PhD gitu. Jadi tinggal dieksplorasi aja gitu, hal-hal apa aja sih yang udah Kakak lakuin yang memang linear sama PhD Kakak gitu. Kayak oke, ini momen yang tepat nih buat PhD tahun ini gitu, karena apa gitu. Oke, tapi poin penting yang dibilang sama Kak Ermina tadi adalah bahwasanya memang kalau konteksnya PhD akan lebih fokus pertanyaannya ke proposal ya. Jadi lagi-lagi teman-teman dipersiapkan dengan baik proposal risetnya,
Teman-teman harus tahu apa yang mau teman mau, dan teman-teman juga harus tahu apa yang teman-teman mampu. Itu bagus banget tuh quote-nya Kak Ermina. Oke, Kak ada pertanyaan di chat, aku coba baca ya. Kak, saya sudah dapat dukungan supervisor tapi belum bisa mengajukan LOA karena saya masih struggle dengan IELTS yang masih kurang dari kebutuhan universitas. Namun untuk permintaan AS sudah memenuhi. Rencananya saya apply tahun ini Kak. Berarti cukup menyertakan bukti percakapan saja ya Kak. Oke. Iya, kalau Jawab untuk singkat ini Kak. kan, iya jawabannya sama seperti yang tadi ya. Hmm. Memang sangat direkomendasikan, tapi menurut saya kalau memang sudah semua persyaratan itu sudah siap, coba saja. Jangan mundur lagi, mulai maju gitu. Oke. Terus ada lagi nih dari Kak Suprayogi, Kak, saat di CV bagian pekerjaan itu perlu dituliskan semua tidak job desk-nya atau better sekalian pencapaian Tridharma semuanya. Kalau misalnya konteksnya dosen nih. Terus yang kedua, untuk esai bagian what you have done related to AS priority issue dengan konteks saya sebagai dosen bahasa Inggris yang mau lanjut S3 ke education, apakah saya cukup fokus jawab dengan menjelaskan social project yang berkaitan dengan education aja atau harus direlatekan gitu ya dengan satu tema, yaitu misalnya equitable economy. Dan apakah what you have done ini harus dapat benang merahnya dengan topik riset. Misalnya konteksnya riset saya tentang analysis of disability issues in children picture book and its implication for teaching. Gimana tuh Kak? Wah, ini pertanyaan dari Mas Suprayogi ini kelas berat ya pertanyaan. Dia udah tahu nih apa yang dia mau gitu kan. Sekarang gimana nih gitu. Jadi kalau untuk di CV, saran saya kalau untuk apply PhD, CV misalnya kegiatan pengabdian pengabdian dosen bersama mahasiswa mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau misalnya itu mungkin ya, tapi boleh dimasukkan. Kalau misalnya merasa mau, boleh dimasukkan. Tapi misalnya kalau CV-nya panjang sekali dan mau diseleksi, seleksi yang misalnya publikasi, misalnya kalau Scopus, taruh yang Scopus Q1, Q2, Q3. Baru yang Sinta, seperti itu ya, publikasi-publikasi Sinta. Jadi kita orang langsung tahu, oh ini dia punya track record penelitian yang bagus, karena sudah dipublikasi. Kalau publikasi pun hanya satu pun tidak masalah, seperti itu. Saya waktu mendaftar itu publikasi saya di Scopus Q3 bahkan, mungkin Q1 ya, Q3. Dan diapresiasi, waktu wawancara diapresiasi saja, seperti itu bahwa, oh bagus ya kamu belum PhD, tapi setidak-tidaknya punya ada pengalaman publikasi ya, seperti itu. Diapresiasi, mungkin tidak muluk-muluk, tapi mereka mengapresiasi saja begitu. Jadi untuk CV ini, bisa kalau sangat banyak kan biasanya dosen kan kegiatannya sangat banyak kan, jadi dipilih yang mungkin misalnya mendampingi mahasiswa dan mahasiswa itu juara 1 Olimpiade Nasional, masukkan itu bagus sekali karena kita yang pelamar beasiswa ini memberi kontribusi yang bagus sekali untuk dia bisa menjadi juara 1 nasional, itu luar biasa, masukkan itu. Tapi misalnya kegiatan bersama ketua RT atau apa, kadang kan pengabdian dosen kan ada yang hanya asal pengabdian, tapi ada juga yang pengabdian itu wow. Konteks saya waktu itu, saya bercerita ya, konteks saya waktu itu karena saya membawa mahasiswa di kampus saya yang kampus Satker dan rankingnya paling belakang se-Indonesia, tapi saya membawa mahasiswa saya itu menjadi juara 1 nasional di salah satu kompetisi, mengalahkan 200 universitas termasuk universitas top waktu itu. Nah, itu saya taruh di CV paling depan. Jadi itu menjadi nilai poin plus, dan itu dinotis pada saat wawancara. Jadi publikasi saya Scopus Q3 dinotis, kemudian prestasi saya itu dinotis juga. Jadi itu hal-hal yang misalnya kita punya prestasi yang membanggakan, yang levelnya tinggi, masukkan saja, itu bagus sekali. Kemudian untuk esai bagian what you have done, ini pertanyaannya ini yang tadi saya bilang, give the monkey what the monkey needs. What you have done, yang sudah kita kerjakan, yang berhubungan dengan AS priority issue. Jadi konteksnya kan dosen bahasa Inggris mau lanjut ke S3 education ya.
Jadi sebagai dosen bahasa Inggris, apa yang sudah dikerjakan yang berhubungan dengan uh, isu prioritas dari AS. Jadi misalnya isu prioritas AS yang mau dipilih apa? Misalnya satu, hubungkan yang sudah pernah dikerjakan dengan itu. Hubungkan yang sudah dikerjakan dengan itu. Misalnya apa ya, saya sabar, saya lihat saja dari contoh di sini ya. Apakah saya cukup fokus dengan menjelaskan social project? Oke, yang sudah dikerjakan ya. Jadi misalnya begini, menjelaskan social project itu yang sudah dikerjakan, posisinya Mas ini siapa ya? Ya, Mas Suprayogi itu di situ di project itu posisinya seperti apa dan tugasnya seperti apa di project itu? Apakah kita punya impact di project itu? Kemudian kita relate dengan salah satu, memang harus direlate, harus dihubungkan dengan tema yang salah satu tema yang kita pilih. Sehingga cerita kita itu ada maknanya, seperti itu, ada makna dari cerita kita itu. Jadi mungkin yang kalau ini mungkin nanti bisa email saya atau chat WA, mungkin nanti saya bisa membantu untuk memperjelas bagian ini. Jadi what you have done, sesuatu yang sudah kita kerjakan ya. Dan apakah harus ada benang merahnya dengan topik riset? Tidak harus, karena itu mengenai sesuatu yang kita kerjakan. Karena ada, misalnya tadi saya membawa teman-teman saya juara satu, mahasiswa juara satu itu tidak ada hubungannya dengan fisika lingkungan bidang riset saya. Tapi saya taruh di situ karena itu prestasi saya, seperti itu. Jadi saya taruh ya. Jadi intinya tips CV itu kayak yang menjual dulu ditaruh paling atas ya, Kak. Harus yang menjual harus paling atas, wajib itu. Difilter juga ya, jadi biar nggak terlalu too much information juga. Iya. Jadi mungkin yang pertanyaan kedua, kalau misalnya kurang jelas, kakak kita bisa buka kesempatan buat email Kak Hermina aja ya, atau DM di Instagramnya @petamimpi ya kan, nama Instagramnya Kak Herni ya? Pemilik peta mimpi. Oke. Kak, kita masih ada 2 Jadi pertanyaan lagi nih, gak apa-apa ya? Lagi 2 iya. pertanyaan. Itu kayaknya anak kakak udah mulai gini deh, udah mulai pingin tidur kayak. Ini ada Kak Pasca Nova Gai Nau, silakan Kak. Kak Pasca silakan. Ya, selamat malam, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, ribut di belakang, mohon maaf. Ya. Kak, perkenalkan saya Pasca Nova, saya dari Ambon. Saya punya beberapa pertanyaan dan kebingungan sih sebenarnya, karena di Februari kemarin saya sudah menghubungi supervisor. Saya ini kan awalnya berencana ikut AAS, tapi memang masih struggle di IELTS juga. Kemarin mau daftar pakai ITP tapi juga belum sampai, jadi hanya bisa daftar LPDP. Terus saya itu cari supervisor di kampus karena saya jurusan ekonomi akuntansi. Saya cari di Australia itu apa namanya, supervisor yang sesuai dengan minat bidang riset saya. Kan saya sukanya atau punya passion di akuntansi yang dikaitkan dengan isu gender gitu, isu kepulauan gitulah, karena banyak di Indonesia Timur kami apa ya, lebih syarat dengan itu ketidaksetaraan gender gitu kan. Terus saya mau kaitkan dengan akuntansi. Nah, saya cari-cari di calon-calon supervisor yang ada di Australia, kok tidak ada. Kebanyakan itu lebih ke akuntansi formal, akuntansi yang perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi aduh, saya jadi rasa, oh tidak bisa berarti saya ke Australia. Nah, terus waktu saya cari lagi ternyata ada satu profesor di New Zealand, tapi lalu saya berpindah tujuan, tadinya ke Australia jadi ke New Zealand. Nah, tapi waktu saya hubungi si profesornya memang belum dibalas, tapi waktu saya lihat kembali beberapa hari kemudian itu sudah berubah, jadi beliau sudah pensiun gitu. Nah, pertanyaan saya, kan sudah pensiun tuh, tapi di websitenya sama di
ya di website-nya itu tertulis available for apa namanya supervise gitu. Itu apakah aman? Oh, tidak aman kalau berarti saya harus berpindah. Padahal beliau kayaknya satu-satunya profesor yang passion ke arah situ sama seperti yang saya mau gitu, Kakak. Oke. Jadi kira-kira solusinya bagaimana supaya saya tidak patah semangat gitu untuk apakah di Australia? Karena saya pernah tanyakan ke salah satu yang sudah lulus PDP, dia bilang, oh kalau di Australia itu akuntansi itu lebih ke akuntansi formal, tidak ada ke yang isu-isu kepulauan atau isu-isu ketimuran gitu. Nah, kira-kira kayak tadi Kak Erni jelaskan soal ilmu yang kalau ditarik ke atas bisa punya dampak itu apakah itu bisa jadi solusinya atau kayak gimana, mohon diarahkan gitu Kak. Oh iya. Terima Baik, terima kasih kasih. ya Pak Kak Pascanova. Jadi saya menyarankan kalau profesor yang sudah emeritus tidak usah dipaksa untuk menjadi supervisor ya, karena mereka emeritus itu hanya untuk kalau mereka senang ke kampus ya oke, tapi mereka tidak ada kewajiban lagi untuk ke kampus. Jadi tidak ada kewajiban untuk melayani mahasiswa, jadi tidak usah dihubungi lagi, tidak usah mengambil mereka sebagai supervisor. Tapi karena mereka itu orang-orang kalau misalnya sudah profesor berarti dia orang yang ahli di bidangnya. Jadi kakak bisa komunikasi dengan beliau dan minta rekomendasi siapa ahli-ahli di bidang beliau yang ada di Australia. Biasanya dia akan tahu karena ahli-ahli di Five Sisters countries ini ada Australia, New Zealand, Kanada, Amerika, USA dan UK. Itu mereka selalu ada dalam satu komunitas seperti itu. Jadi cari kalau misalnya mau ke Australia, minta beliau, email beliau lagi untuk bolehkah direkomendasikan nama-nama atau apakah dia tahu nama-nama di bidang ini seperti itu. Kemudian juga mungkin salah satu teknik untuk cari supervisor adalah tadi bidang yang Kak Pascanova benar-benar itu pasti kakak punya paper yang menulis tentang itu. Nah, cari paper itu, cek orangnya, kemudian email mereka, kemudian tanya apakah ada ahli di bidang itu yang ada di Australia. Karena orang-orang sebidang biasanya akan saling tahu karena itu mereka itu kompetitor dan juga sebidang, jadi mereka saling tahu. Jadi seperti supervisor saya kemarin saya mau ajukan ini orang yang mau menguji saya ini, dia bilang jangan menguji karena kami dua dia dan saya publikasi paper sama-sama. Saya bilang kok selama ini saya tidak pernah dengar namanya ya, dia bilang ya tapi saya mengajukan nama yang lain, dia bilang jangan itu kompetitor saya, tapi mereka saling tahu kalau di bidang yang sama mereka saling tahu siapa ahli di bidang tersebut. Jadi sebenarnya nilai plus sekali karena kakak sudah mengontak ada supervisor di New Zealand itu bisa jadi pintu masuk untuk bisa cari tahu pembimbing-pembimbing yang lain gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Pascanova. The last but not least, Kak. Ini Kak Agung, silakan Kak Agung. Ini nama apa nama Zoom-nya belum keganti lagi. Iya Snacker Kak. ya. Snacker. Oke, silakan Kak. Iya, sebelumnya terima kasih Kak Ari, Kak Hermina, sesi malam ini sangat luar biasa komprehensif gitu ya. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin langsung saja singkat Kak Hermina. Saya sebenarnya ada sedikit kekhawatiran ya. Jadi isu-isu yang saya teliti pada saat S1 itu berkaitan dengan apa ya? Kesetaraan kesehatan khususnya bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Nah, hanya saja pada saat S2 itu apa fokusnya itu berubah Kak, ke keraguan masyarakat terhadap vaksin gitu ya, terutama vaksin halal. Nah, sekarang kerjaan saya juga sebagai praktisi ya di Kementerian Kesehatan itu lebih banyak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyakit menular gitu di wilayah-wilayah, misalnya termasuk di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, sedangkan kalau saya baca yang tujuan MOU jangka panjang Indonesia dan Australia itu lebih fokus ke yang gender equality and disability inclusion ya. Nah, Ada juga fokus health-nya ada juga. ada health juga ya Kak Ya, Hermina. ada ya. Nah, itu saya agak worry apakah saya mau fokus ke disabilitasnya aja atau ke kayak keraguan masyarakat terhadap
vaksin itu gitu, ngembangin proposalnya gitu Kak Hermina. Apakah saya align-kan aja sama kerjaan yang sekarang atau nggak apa-apa eh, back kembali ke fokus yang saya soal disability inclusion itu Kak? Ya, saya jawab dulu yang pertama. Kalau untuk soal payung, education, health, itu tetap Hmm. jadi prioritas ya. Jadi tidak usah ragu kalau orang-orang yang bekerja di bidang-bidang ini, education, health, itu maju aja, tabrak aja. Kemudian kalau yang menyangkut topik riset, itu harus kembali ke pribadinya ini, Mas ya. Nanti sebentar. Jadi mungkin triknya gini, melihat 5 tahun ke depan, mau mengerjakan yang mana? Apakah mengerjakan yang kemarin yang di S1 atau mengerjakan yang sekarang? Kalau 5 tahun ke depan mengerjakan yang sekarang, berarti mungkin lebih memilih yang sekarang ya, topik yang sekarang ya. Jadi itu kembali lagi ke refleksi pribadi. Jadi kita kan manusia pun kita berubah ya. Kalau psikologi pendidikan itu daya tarik kita selalu ada perubahan. Jadi seperti saya juga S1-nya fisika murni yang kalau saya lihat sekarang saya tidak terlalu suka dengan uh, pekerjaan saya waktu mengerjakan skripsi saya ya. Saya lebih senang apa yang saya kerjakan saat S2 dan apa yang saya kerjakan setelah S2 dan itu membuat saya mengerjakan S3-nya dengan lebih baik. Jadi sama juga Mas juga sekarang harus kembali lagi ke yang dari tadi saya sampaikan bahwa apa yang mau membuat Mas untuk bisa senang bahagia mengerjakan hal tersebut selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun. Dan sesuatu itu apakah pulang nanti bisa Mas pegang sebagai bidang keahliannya Mas gitu. Karena PhD itu kan pada saat kita selesai itu sudah kita pegang sebagai bidang keahliannya kita kan. Jadi kalau misalnya menurut saya ya, kalau ini mungkin saya hanya melihat sepintas saja, tapi sepertinya yang sekarang itu mau menjadi prioritas untuk kalian kan. Jadi pada saat selesai PhD pulang, ini loh bidang keahliannya saya. Jadi kalau kalian mau mencari ilmu tentang itu, datanglah ke saya, anak-anakku. Kalau cari ilmu yang seperti saya S1 itu bukan di saya, tapi kalau mau mencari ilmu yang tentang ini, datanglah ke saya karena sesuatu ini saya kerjakan bertahun-tahun sampai tanpa baca buku pun saya bisa menjelaskannya secara air mengalir seperti itu. Jadi cara merefleksikan untuk bisa mendapat topik riset ya seperti itu. Jadi dan pasti akan berbeda. Semua orang punya topik riset yang berbeda karena menyangkut dirinya sendiri, apa yang dia mau, dia tertarik di bidang apa, seperti itu. Sangat berbeda jauh. Masing-masing orang berbeda jauh. Walaupun kita tamat misalnya S2 dari jurusan yang sama ya, tetap saja bidang keahlian kita berbeda karena ketertarikan kita akan sesuatu pun berbeda. Seperti itu. Lagi ya, Mas. Jadi dia nggak apa-apa ya Kak, kalau misalnya pun nanti Kak Agung misalnya S3-nya, PhD-nya akan fokus ke isu misalnya let's say disabilitas, bukan masalah imunisasi, itu nggak, it doesn't matter at all gitu kan. Yang penting apa yang Kakak mau dan apa yang akan Kakak targetkan nih buat nanti setelah kelar PhD. Iya, dan lihat ada kontribusinya ya untuk Indonesia. Sudah pasti kalau kesehatan pastilah ada kontribusinya untuk Indonesia. Oke. Terima kasih. Ada lagi Kak Agung? Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Agung. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk malam hari ini, terutama buat Kak Erni, Mbak Erni, terima kasih banyak Mbak Erni waktunya. Bentar ya, aku mau gimana caranya? Oke. Terima kasih banyak buat waktunya teman-teman. Terima kasih waktunya juga buat Mbak Erni. Silakan, closing statement silakan. Iya. Nah, iya. Jadi ini kan saya lihat tadi banyak perempuan ya. Dan biasanya kita sebagai perempuan mau sampai S2-nya itu biasanya lebih mudah. Tapi mau lompat dari S2 ke S3 itu biasanya prosesnya itu susah. Tapi teman-teman harus ingat bahwa bukan maksudnya saya mau mengesampingkan mas-mas yang ada di sini ya, maaf ya. Tapi ini saya mau cuman empowered woman. Jadi perempuan itu kita harus perjuangkan pendidikan kita, itu wajib memperjuangkan pendidikan kita. Karena apa? Perempuan yang terdidik itu dia mampu membangun bukan dirinya sendiri, tapi mampu membangun keluarganya, lingkungannya,
lingkungan kecil, lingkungan besar. Jadi kita harus memperjuangkan pendidikan. Itu wajib. Mau susah seperti apa harus diperjuangkan. Kadang ada orang bilang sekolah tinggi-tinggi masuk dapur. No, it's not about masuk dapurnya. Tapi ini menyangkut ilmunya. Masuk dapur itu kita dari lahir udah masuk dapur. Sampai mati pun kita akan masuk dapur untuk nyentuh nasi makan. Begitu itu semua orang. Gitu. Tapi ilmu, apalagi sebagai perempuan, itu penting sekali. Kita wajib mengupgrade ilmu kita. Dan statistik menunjukkan Indonesia itu 3% yang doktor dari ratusan juta orang. Dan dari 3% itu hanya 0,2 perempuan. Bayangkan statistiknya sangat buruk untuk perempuan. Jadi mumpung yang ada banyak perempuan-perempuan di sini, kita harus berjuang untuk apa? Untuk PhD kita. Bukan untuk hanya ilmu untuk pribadi, tapi juga ilmu untuk komunitas kita, keluarga kita, ya dalam konteks besarnya ya bangsa ya, tapi kita mampu untuk bisa membuat perubahan ya, perempuan mampu sekali. Banyak biasanya perempuan itu diremehkan, direndahkan, tapi kita mampu, perempuan itu mampu sekali untuk membuat perubahan ya. Iya. Terima kasih Mbak Ali. Wah, keren banget. Aku juga bersyukur banget malam ini banyak peserta perempuan ya, Mbak Erni. Jadi harapannya kita semua ini nanti, well kalau aku pribadi sih sebenarnya belum kepikiran untuk PhD, but ngelihat gimana perjalanan Kak Hermina dan abis itu kayak, kayaknya perlu direfleksi diri ya, berkontemplasi dulu gitu. Karena bener banget PhD itu bukan buat gaya-gayaan, tapi memang harus komitmen dari diri sendiri karena kita memang harus bertanggung jawab dalam jangka panjang ya. Oke, kakak-kakak terima kasih banyak buat malam hari ini. Mbak Erni juga terima kasih banyak. Teman-teman kalau misalnya ada follow up question, silakan bisa langsung DM aku di @aridewianti atau DM Mbak Erni di mana Kak, Mbak? Ini pemilik peta mimpi. Aku tadi. Ya, @pemilik peta mimpi. Jadi teman-teman silakan kita bermutualan ya istilahnya. Aku nggak tahu. Iya bermutualan kan istilah. Jadi kayak teman-teman silakan saling follow aku juga boleh. Nanti aku follow back. Terus habis itu follow Mbak Erni juga buat cari tahu gimana kesibukan dan keriuhan Mbak Erni menjadi PhD mom yang anaknya lagi aktifnya. Terus juga udah tahun terakhir lagi sekarang buat PhD-nya. Doa terbaik buat kita semua, khususnya buat Mbak Erni, semoga lulus tahun ini. Aku juga lulus tahun ini, semoga. Terus habis itu buat teman-teman yang udah apply, semangat, semoga lolos. Kalau misalnya nanti lolos dan ada pertanyaan wawancara, feel free buat reach out kita. Terus juga buat teman-teman yang lagi galau, tuh kayak gimana ya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ingat kata Mbak Erni, kayak semua orang butuh proses. Coba cari dulu why-nya, kenapanya itu apa, komitmennya mau apa, itu harus benar-benar dikontemplasiin gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru karena nanti toh juga akhirnya kita akan menuju mimpi kita dengan cara kita sendiri dan waktu kita sendiri. Terima kasih banyak teman-teman. Aku izin end end Zoom-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat malam.